Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Ekonomi jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam kelas 1B Akuntansi Syariah akan menjelaskan materi yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman dengan judul Matematika Ekonomi Fungsi Nonlinier. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni fungsi nonlinier. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja fungsi nonlinier terhadap matematika ekonomi. Fungsi nonlinier merupakan bagian penting dalam matematika untuk ekonomi. Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi berbentuk tidak linier. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinier, kita akan memahami sifat-sifat dan teori yang lebih mendalam lagi. Untuk teori selanjutnya, yakni grafik kurva nonlinier. Di situ sudah dijelaskan bahwa polinen atau suku banyak dalam X dan Y dilambangkan dengan Fx adalah ungkapan yang mengandung suku-suku K, X, R, Y, S, di mana K merupakan konstan, R dan S adalah bilangan bulat. Nilai tertinggi R plus S pada suku Fx, Y dinamakan dengan pangkat polinom. Jika polinom Fx, Y berpangkat N dan disamakan dengan 0, maka diperoleh persamaan pangkat N dalam X dan Y, yaitu Fx, Y sama dengan 0. Persamaan ini disebut dengan persamaan aljabar. Suatu grafik yang melukiskan persamaan aljabar disebut sebagai kurva aljabar. Suatu contoh kurva aljabar adalah garis lurus. Berikut adalah kaidah-kaidah dalam membuat grafik kurva nonlinier dan kegunaannya. Kaidah yang pertama yakni titik potong. Titik potong suatu kurva adalah titik perpotongan antara kurva dan garis sumbu. Titik potong dengan sumbu X diperoleh dengan memasukkan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan dan kemudian mencari nilai X-nya. Titik potong dengan sumbu X diperoleh dengan memasukkan X sama dengan 0 ke dalam persamaan dan kemudian mencari nilai Y-nya. Untuk menggambar grafik suatu fungsi sendiri, kita harus mencari titik-titiknya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita simak di penjelasan berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang simetris. Dua titik dikatakan simetris terhadap suatu garis bila garis tersebut terletak di antara dua titik dan jarak masing-masing titik ke garis tersebut adalah sama. Titik XY simetris dengan titik X min Y terhadap sumbu X. Titik XY simetris dengan titik min X dan Y. Terhadap sumbu Y, dua titik simetris terhadap titik ketiga jika titik ketiga itu terletak di tengah-tengah garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Contohnya adalah titik XY simetris dengan titik min X min Y terhadap titik origin. Suatu kurva juga dapat simetris terhadap garis sumbu atau terhadap titik origin. Kurva simetris terhadap sumbu X bila untuk setiap titik XY pada kurva simetris dengan titik X min Y yang juga terletak pada kurva. Selanjutnya adalah batas nilai. Pada sistem sumbu koordinat, titik XY mempunyai koordinat bilangan real. Jadi, untuk titik XY di mana nilai X merupakan bilangan real tetapi Y bilangan imajiner atau nilai Y merupakan bilangan real tetapi X bilangan imajiner harus dikecualikan dan titiknya tidak digunakan. Hal ini disebabkan variabel-variabel yang berpangkat genap dalam persamaan. Penyelesaiannya melibatkan akar dan bilangan negatif tidak mempunyai akar bilangan real. Akibatnya, kurva harus dibatasi sedemikian rupa sehingga semua titik mempunyai koordinat bilangan real. Setiap variabel pada suatu persamaan sebaiknya dilihat apakah nilainya mempunyai batas atau tidak. Selanjutnya adalah asymptote kurva. Asymptote suatu kurva adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva dengan jarak yang semakin dekat dengan 0 bila kurva tersebut semakin jauh dari origin, atau dapat pula dikatakan bahwa garis Y sama dengan mx plus b. Merupakan asymptote kurva Y sama dengan fx. Jika fx semakin dekat mx plus b, maka x
dan nilai Y, nilainya bertambah tanpa batas. Jadi fx min mx plus b jika x dan y min sampai tak terhingga. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama, faktorisasi. Persamaan kurva f(x), y sama dengan 0 mungkin dapat terjadi sebagai hasil perkalian antara dua faktor atau lebih, atau f(x), y sama dengan g(e), y kali h(e), y sama dengan 0. Dengan demikian, maka grafik f(x), y sama dengan 0 terdiri dari dua grafik, yaitu g(e), y sama dengan 0 dan h(e), y sama dengan 0. Dan titik e, y yang memenuhi persamaan g(e), y sama dengan 0 atau h(e), y sama dengan 0 terletak pada f(x), y sama dengan 0. Contohnya, buatlah grafik persamaan 2x kuadrat. Cara bacanya 2x kuadrat. 2x kuadrat plus 3eg min 2y kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasi sehingga persamaannya menjadi 2x kuadrat min eg plus 4eg min 2y kuadrat sama dengan 0. Kemudian mendapatkan hasil 2x min y dikali x plus 2y sama dengan 0. Jadi grafik persamaan 2x kuadrat plus 3eg min 2y kuadrat sama dengan 0 terdiri dari grafik dua garis lurus, yaitu 2x min y sama dengan 0 dan x plus 2y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu fungsi kuadratik. Suatu persamaan kuadrat mungkin dapat berbentuk suatu lingkaran, elips, parabola, hiperbola, atau bentuk yang lain. Bentuk umum persamaan kuadratik yaitu ax kuadrat plus bxy plus c kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0, di mana a, b, c, d, e, f adalah konstan dan paling tidak salah satu dari a, b, dan c tidak bernilai sama dengan 0. Jadi salah satunya itu tidak boleh 0 atau lebih dari 0 seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, atau kurang dari 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kurva yang menggambarkan persamaan di atas dapat diperoleh dengan mengiris dua buah kerucut dengan suatu bidang datar. Dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bxy plus ty kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0 dengan mudah dapat diketahui secara cepat kurvanya apakah berbentuk lingkaran, elips, parabola, atau hiperbola. Ini beberapa rumus. Jika b sama dengan 0 dan a sama dengan c, dan untuk tambahan a sama dengan c bukan sama dengan 0, jadi a dan c nya itu tidak boleh 0, maka irisan berbentuk lingkaran. Yang kedua, jika b kuadrat min 4ac lebih kecil dari 0, maka irisan berbentuk elips. Jika b kuadrat min 4ac sama dengan 0, maka irisan berbentuk parabola. Jika b kuadrat min 4ac lebih besar dari 0, maka irisan berbentuk hiperbola. Selanjutnya, lingkaran. Secara ilmu ukur, lingkaran didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya dari suatu titik tertentu tetap. Titik tertentu itu dinamakan pusat, dan jarak titik-titik pada lingkaran ke pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran yaitu ax kuadrat plus ay kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0. Persamaan di atas dapat diubah bentuk ke x min h dalam kurung kuadrat plus y min k dalam kurung kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana h
H dan K merupakan pusat lingkaran dan R adalah jari-jari. Gambar lingkaran tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut. Kemudian untuk contoh persamaan lingkarannya, semisal ada persamaan lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 9. Jadi dari persamaan tersebut titik pusat lingkaran adalah 3,4 dan jari-jarinya yaitu karena R kuadrat, jadi kita harus mengambil akarnya terlebih dahulu. Akar 9 sama dengan 3, jadi jari-jarinya adalah 3. Kemudian untuk mengubah persamaan X min 3 kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 9 ke persamaan lingkaran lain, tinggal dijabarkan, yaitu dengan X min 3 kuadrat menjadi X min 3 dikali X min 3 ditambah Y min 4 kuadrat, itu dijabarkan menjadi Y min 4 kali Y min 4 sama dengan 9, sehingga persamaan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 16 min 8Y sama dengan 0. Jadi begitu. Untuk selanjutnya adalah elips. Secara ilmu ukur, elips didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya dari dua buah titik tetap. Bentuk umum persamaan elips adalah AX2 plus CY2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0, di mana A, C, A, dan C berlainan tanda. Persamaan elips dapat ditulis dalam bentuk standar dalam kurung X min H pangkat 2 per A pangkat 2 plus dalam kurung Y min K pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya adalah parabola. Secara ilmu ukur, parabola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang datar yang jarak ke suatu titik dan ke suatu garis tertentu sama. Titik tersebut dinamakan fokus dan garisnya disebut direktrik. Suatu parabola simetris terhadap suatu garis yang disebut sumbu. Contoh, jadikan bentuk standar persamaan parabola X2 min 4X plus 4 min 16 sama dengan 0 dan tentukan verteksnya. Bentuk standar parabola adalah dalam kurung X min H pangkat 2 sama dengan 4P dalam kurung Y min K X pangkat 2 min 4X ditambah 4Y tambah 16 sama dengan 0, X pangkat 2 min 4X plus 4 sama dengan min 4Y min 16 plus 4 dalam kurung X min 2 kurung tutup 2 sama dengan min 4X dalam kurung Y plus 3. Jadi parabola mempunyai verteks dalam kurung 2, min 3, P sama dengan min 1, sumbu sejajar dengan parabola terbuka ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah hiperbola. Secara ilmu ukur, hiperbola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu besarnya tetap. Hiperbola mempunyai dua sumbu yang membagi dua hiperbola secara simetris dan memotong hiperbola disebut sumbu transvers. Pada suatu hiperbola terdapat dua buah garis asimptot yang saling berpotongan. Titik potongnya disebut pusat hiperbola. Bentuk umum persamaan hiperbola yaitu AX2 plus CY2 plus DX plus EY plus F sama dengan 0, di mana AC berlawanan tanda. Persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai berikut. Dalam kurung X min H pangkat 2 per A pangkat 2 plus dalam kurung Y min K pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1, atau dalam kurung Y min K pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah dalam kurung X min H pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fungsi non-linear. Fungsi non-linear merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi.
Karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linear. Oleh sebab itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi non-linear dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Model-model persamaan yang dipilih untuk diterapkan dapat dilakukan lebih tepat dan mendekati keadaan yang sebenarnya. Fungsi non-linear merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan nyata. Yang terakhir adalah fungsi permintaan dan penawaran. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang merupakan fungsi linear. Secara grafis, fungsi permintaan dan penawaran dapat ditunjukkan juga oleh fungsi non-linear seperti berikut. Pada gambar di atas, sumbu vertikal merupakan harga P dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah Q. Sedang fungsi permintaan maupun penawaran, keduanya ditunjukkan oleh garis lengkung. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.